panjang, lebar, dan tinggi. Yang ketiga, mikroskop trinokuler. Di sini ada tambahan lensa okuler yang dapat dihubungkan dengan monitor atau layar, dan ini sangat cocok digunakan dalam dunia pendidikan karena bisa menampilkan gambar untuk dilihat seluruh peserta didik. Lanjut, mikroskop cahaya. Di sini terdapat 3 lensa objektif: lensa perbesaran lemah atau 10 kali, perbesaran sedang 40 kali, dan perbesaran kuat 100 kali. Untuk mikroskop cahaya bisa mencapai perbesaran maksimal 1000 kali. Berikutnya yang kedua, mikroskop elektron. Di sini menggunakan lensa elektromagnetis dengan menerapkan tekanan udara vakum. Perbesaran yang dicapai mencapai 2 juta kali, sangat besar sekali perbesarannya. Kemudian mikroskop elektron dibagi dua, ada mikroskop transmisi elektron dan mikroskop elektron scanning. Bagian-bagian mikroskop. Bagian mikroskop secara umum dibagi dua, optik dan mekanik. Optik meliputi lensa okuler, lensa objektif, kondensor, diafragma, dan cermin. Sedangkan bagian mekanik, bagian pendukung mikroskop, meliputi revolver, tabung mikroskop, lengan mikroskop, meja mikroskop, mikrometer, makrometer, dan kaki mikroskop. Kita bahas satu persatu mulai dari bagian lensa okuler. Lensa okuler yaitu lensa yang terletak dekat mata dan fungsinya sebagai pembesar bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua, lensa objektif, lensa yang terletak di dekat objek. Fungsinya untuk membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, untuk perbesaran, lensa okuler dikalikan perbesaran pada lensa objektif. Berikutnya bagian diafragma, merupakan bagian mikroskop untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Kemudian reflektor, fungsinya untuk memantulkan cahaya ke dalam tabung diafragma dan meja objektif. Nah, di sini reflektor berupa cermin datar jika cahaya cukup terang, dan cermin cekung dipakai jika cahaya kurang terang atau redup. Kita masuk bagian berikutnya, revolver. Di sini sebagai tempat melekatnya lensa objektif. Kemudian tabung mikroskop atau tubus, ini penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Bagian yang ketujuh, pemutar kasar atau sering disebut dengan makrometer, digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tubus secara cepat. Bagian yang berikutnya, pemutar halus atau mikrometer, digunakan untuk menaikkan menurunkan tubus secara lambat untuk menghasilkan gambar yang jelas. Bagian berikutnya, meja objektif. Ini digunakan sebagai tempat meletakkan preparat atau objek yang akan diamati. Bagian nomor 10, penjepit objek. Ini melekat pada meja preparat. Digunakan supaya preparat tidak bergeser saat dilakukan pengamatan. Bagian pendukung mikroskop yaitu lengan mikroskop. Fungsinya sebagai pegangan. Kemudian kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga mikroskop. Berikut fungsi dan bagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke preparat. Apa itu preparat? Preparat adalah objek yang diamati dengan mikroskop. Preparat ada dua jenis, preparat sementara
atau biasa dikenal dengan preparat basah atau preparat segar. Preparat yang dibuat saat melakukan pengamatan dan ini digunakan sekali pakai. Yang kedua, preparat awetan, preparat yang tahan lama karena dalam proses pembuatannya meliputi mematikan sel-sel, menghilangkan air, dilakukan pewarnaan, penjernihan, dan perekatan sehingga preparat yang dihasilkan akan tahan lama dan bisa dipakai berulang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penggunaan mikroskop. Tangan kanan memegang lengan mikroskop, tangan kiri menyangga kaki mikroskop. Untuk penggunaannya, kita gunakan lensa okuler, lensa objektif kita pasang pada mikroskop. Kita gunakan perbesaran 10 untuk okuler dan 40 untuk objektif. Kita atur diafragma pas dengan lubang meja mikroskop. Kita ambil preparat yang akan kita amati, taruh di meja. Kita jepit dengan penjepit. Kemudian kita atur pencahayaan dengan menggunakan cermin. Kita naikkan dengan pemutar kasar atau makrometer. Kita atur fokusnya. Untuk mempertajam gambar kita gunakan pemutar halus atau mikrometer. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.